Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya Latihan Bengkel Channel. Kali ini saya akan sharing yaitu mengenai troubleshooting kelistrikan pada Honda Vario, khususnya Matic. Saya menggunakan diagram Vario 2015 atau ini sama dengan Airblade yang 2014-2017. Kita mulai dengan yaitu saya kenal istilah input dan output pada ECM untuk mempermudah saya belajar, yaitu di dalam ECM ada input dan ada output. Input ada input positif, input negatif, dan input hambatan. Kita lihat input positif, ini positif dari aki, kemudian ini positif dari sensor O2, ini input positif dari sensor kecepatan. Kemudian input negatif, ini ada input negatif nih dari sensor CKP, kemudian standby dari aki, ini nanti positif atau negatif dicek ini nanti. Kemudian yaitu input ketiga, yaitu input yang berubah, hambatan yang berubah nih dari sensor TP dan sensor ECT. Kemudian kita ke output. Output positif ini, bentar saya geser lagi. Output positif ini yang ke relay dari ECM ke relay kaki 5, kemudian ini yang ke kontak, kemudian kita lagi inputnya lagi ini yaitu yang 12 volt ini yang ke sensor TP dan 15 volt ya ke sensor 12 volt ke sensor CKP, 5 volt ke sensor TP. Saya hapus dulu, kemudian kita lihat balik lagi. Kemudian sensor output negatif ini ketika tombol starter ditekan, kemudian ini keluar tegangan, kemudian ini yang ke ignition, kemudian ke injector, ke fuel pump, kemudian ini ke fasidel, kemudian ke mil. Ini semua adalah tegangan negatif. Setelah kita tahu, kita melakukan troubleshooting. Pertama, troubleshooting dilakukan sebelum kunci kontak on, dan nanti troubleshooting setelah kunci kontak on. Ini sebelum kunci kontak on, maka di sini harus ada tegangan standby positif, di sini harus ada tegangan standby negatif. Kemudian kita lihat di sini juga harus ada tegangan positif. Kemudian sebelum kunci kontak on di sikring 25 ampere juga harus ada tegangan. Kemudian di relay ini kaki 87A, relay kaki 5 juga harus ada tegangan. Kemudian di kaki 30, relay kaki 4 juga harus ada tegangan. Kemudian ketika sebelum kontak on, ini di sini di kontak. Nah, di kontak ini hanya ada yaitu di kabel merah strip putih yang ada tegangannya. Untuk ketiga kabel yang lain belum ada. Kemudian ketika kontak on, ini ketika kontak on, di kunci kontak itu harus ada tegangan semua. Kemudian ketika kontak on, ini akan terhubung, maka ini akan ke ECM sebagai input, kemudian ke kaki 85 nih, relay kaki 5. Bentar, saya geser dulu. Bentar. Nih, saya geser. Kecilkan dulu sebentar. Nih, dari kontak. Nih ya, masuk ke ECM, masuk relay kaki 5, kemudian juga masuk ke relay kaki 4. Ini belum aktif, tapi ini sudah aktif karena ini udah ada tegangan standby negatif. Saya hapus, saya geser dulu. Ketika ini aktif, maka arus akan mengalir dari aki ini ke sikring 25 ampere, kemudian ke relay kaki 4, ini langsung ke plat besi, ini plat besi kaki 87 relay kaki 4, kaki 87
relay kaki 5 ini terhubung dengan plat besi. Kemudian ini plat besi ini terhubung dengan sikring 10 ampere dan sikring 10 ampere juga. Ntar saya geser lagi. Nih sikring 10 ampere yang ini masuk ke sini. Nanti terakhir nah, ini sikring 10 ampere nanti keluar nanti ke mil, data mil, malfunction indicator lamp. Kemudian yang ini akan mengisi ke ignition, kemudian injector, fuel pump. Ntar saya geser ke fast idle solenoid, kemudian ke mil, kemudian terakhir juga ke sensor kecepatan. Kemudian kita studi kasus, kita perkecil. Ketika kita ukur di sini relay 85 tidak ada tegangan, maka ini kemungkinan di sini putus atau kunci kontaknya tidak connect. Ketika ini tidak berfungsi, relay ini tidak berfungsi atau rusak, semua di tegangan ini juga tidak akan ada, motor jelas akan tidak bisa dihidupkan. Kemudian ketika ini relaynya putus atau mungkin di sini putus, maka di mil tidak akan menyala kasus mil tidak menyala. Kalau di sini tidak ada arus atau tegangan, kita dicek berarti ini kabelnya saja yang putus. Tapi kalau tidak ada tegangan semua di sini berarti ini sikringnya yang putus. Kalau relay kaki 4 ini rusak, starter juga tidak akan bekerja. Kalau HCM tidak bisa mengeluarkan tegangan negatif ketika tombol starter ditekan, ini juga tidak akan bisa di starter. Atau mungkin kunci kontaknya ini rusak, di sini juga tidak akan ada arus. Sebentar saya hapus. Saya kira cukup sekian dulu ya, karena durasinya udah agak lama. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan sharing yang ilmiah sedikit bisa bermanfaat atau ada manfaatnya. Apabila videonya bermanfaat atau suka, silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan apabila tidak suka, silahkan di skip saja. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.